Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahidin dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 2, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Ambon. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dari Bapak Nur Salam SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa. Baik, materi pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara. Adapun pengertian ragam bahasa menurut para ahli yaitu sebagai berikut. Ragam bahasa menurut Brahman. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, lawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. 2. Ragam bahasa menurut Dendi Sugono. Sehubung dengan pemakaian bahasa Indonesia, timbul dua masalah pokok, yaitu masalah penggunaan bahasa baku dan tak baku dalam situasi resmi seperti di sekolah, di kantor, atau di dalam pertemuan resmi digunakan bahasa baku. Sebaliknya, dalam situasi tak resmi seperti di rumah, di taman, atau di pasar, kita tidak dituntut menggunakan bahasa baku. 3. Ragam bahasa menurut Fritz Manet. Suatu ragam bahasa, terutama ragam bahasa jurnalistik dan hukum, tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan bentuk kosakata ragam bahasa baku agar dapat menjadi anutan bagi masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan adalah kaidah tentang norma yang berlaku yang berkaitan dengan latar belakang pembicaraan atau situasi pembicaraan, pelaku pembicara, dan topik pembicara. Baik teman-teman, ternyata ragam bahasa tidak terjadi begitu saja. Ada penyebab terjadinya ragam bahasa, yaitu faktor budaya. Setiap daerah mempunyai perbedaan kultur atau daerah hidup yang berbeda, seperti di wilayah Jawa dan Papua, serta beberapa wilayah Indonesia lainnya. 2. Faktor sejarah. Setiap daerah mempunyai kebiasaan atau adat istiadat dan bahasa nenek moyang sendiri-sendiri, dan berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah lainnya. 3. Faktor perbedaan demografi. Setiap daerah memiliki dataran yang berbeda, seperti wilayah di daerah pantai, pegunungan, yang biasanya cenderung menggunakan bahasa singkat, jelas, dan dengan intonasi volume suara yang besar dan tinggi. Berbeda dengan pemukiman padat penduduk yang menggunakan bahasa lisan yang panjang lebar disebabkan lokasinya yang saling berdekatan dengan intonasi volume suara yang kecil. Selain faktor tersebut, ragam bahasa juga terjadi karena perkembangan zaman. Di samping perbedaan cara penyampaiannya atau logat bahasanya. Dan ragam bahasa pun memiliki beberapa jenis-jenis ragam bahasa, antara lain sebagai berikut. Ragam bahasa berdasarkan media. Dilihat dari media atau sarana bahasa Indonesia, dibedakan menjadi dua, yaitu ragam lisan dan tulisan. Ragam lisan. Ragam bahasa lisan merupakan bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasarnya. Ciri-ciri dari ragam lisan adalah: A. Memerlukan orang kedua atau teman bicara. B. Tergantung situasi, ruang, dan waktu. C. Tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, namun memerlukan intonasi serta bahasa tubuh. D. Berlangsung cepat. E. Sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. F. Kesalahan dapat langsung dikoreksi. Ragam tulis. Ragam bahasa tulisan adalah bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan rangkaian huruf sebagai unsurnya.
Ciri-ciri dari ragam bahasa tulisan yaitu: A. Tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara, tidak tergantung kondisi, ruang, serta waktu. C. Harus memperhatikan unsur gramatikal. D. Berlangsung lambat. E. Selalu memakai alat bantu. F. Kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. G. Hanya terbantu dengan tanda baca. 2. Ragam bahasa berdasarkan standar. Terdapat penggolongan ragam bahasa berdasarkan standar atau kebakuan bahasa. Perbedaan antara ragam standar, non-standar, dan semi-standar dilakukan atas dasar: A. Topik yang sedang dibahas. B. Hubungan antara pembicara. C. Medium yang digunakan. D. Lingkungan atau situasi saat pembicaraan terjadi. 3. Ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur. Apabila dilihat dari cara pandang penutur atau pembicaranya, ragam bahasa Indonesia dibedakan menjadi: A. Ragam dialek. Contohnya, gue udah baca itu buku. B. Ragam terpelajar. Contohnya, saya sudah membaca buku itu. C. Ragam resmi. Contohnya, saya sudah membaca buku itu. D. Ragam tak resmi. Saya sudah baca buku itu. 4. Ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan. Terdapat berbagai ragam bahasa yang digunakan dilihat dari topik pembicaraannya. Topik yang dimaksud meliputi hukum, bisnis, agama, sosial, sains, dan lainnya. Salah satu ciri dari ragam tersebut adalah ragam ilmiah, memiliki beberapa karakteristik seperti bahasa Indonesia, ragam baku, penggunaan kalimat efektif, menghindari makna ganda, penggunaan kata dan istilah yang bermakna lugas, dan menghindari pemakaian kata dan istilah yang bermakna kiasan. Menghindari penonjolan pesona dengan tujuan menjaga keobjektifan isi tulisan. Adanya keselarasan dan keruntutan antar proposisi dan antar alinea. Ragam bahasa memiliki berbagai jenis yang beragam untuk kita jadikan pembelajaran dalam berkomunikasi dengan orang lain, agar kita tidak salah dalam menerapkan bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus berusaha untuk selalu menerapkan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi dengan orang lain, karena bahasa Indonesia adalah bahasa negara kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.